ya, Dokter Tirta. Oke. Dokter Tirta itu pemilik sebuah usaha untuk pencucian sepatu. Dan dia dokter muda yang sekarang juga menjadi relawan COVID-19, alumni UGM. Semoga adik-adik kenal lah ya. Satu pesan yang disampaikan Tirta Hudi, yang pertama, sebenarnya dia memberikan banyak pesan sih, saya hanya mengambil quote pesannya itu 3 saja. Jangan bekerja menurut passion, karena nggak semua hobi itu bisa menghasilkan uang. Tapi bekerjalah di ladang yang memberimu pemasukan. Jadi tidak harus kita tuh memilih pekerjaan yang kita sukai. Karena kalau kita hanya memilih yang kita sukai, belum tentu yang kita sukai menghasilkan uang. Ngaten nggih? Nah, yang kedua, anak muda itu harus jeli menangkap peluang, termasuk berani membuat eksekusi. Resiko pasti ada, dan yang penting harus berani untuk memulai. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, itu pasti ada. Ketika berwirausaha, itu tidak semua orang ujuk-ujuk jadi sukses, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga ke adik-adik, bahwa Bu Nurul mulai menata KBMI itu sejak 2017. Tapi awalnya untuk program mahasiswa wirausaha sejak 2015. Apakah itu tidak banyak hal yang dijumpai? Iya. Tapi yang jelas, gitu ya, mumpung Anda masih muda, habiskan jatah gagalmu di usia muda, agar nantinya kamu bisa punya pengalaman yang kuat di usia tua. Dan orang bilang bahwa pengalaman adalah guru terhebat. Tapi saat ini pengalaman tidak harus selalu kita alami, tapi bisa juga kita mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Oke, saya lanjutkan. Oh, kenapa nggak bisa di next? Oke. Nah, ini contoh-contoh dari wirausahawan muda Indonesia. Anda mau jadi yang mana? Yang sebelah kanan, yang di sebelah kanan ini adalah tadi yang saya katakan, Dokter Tirta, pemilik usaha cuci sepatu. Ya. Terus kalau yang di sebelah kiri, saya yakin tidak semuanya mengenal, tapi kalau produk mereka, saya yakin Anda mengenal. Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Mas Menteri yang sekarang gitu ya, atau kita kenal Mas Menteri, tapi dulu dia adalah pemilik atau founder dari Gojek. Siapa saja mereka? Yang sebelah kiri ini adalah Patrick Waluyo. Dia adalah co-founder dari Private Equity Fund Manager, jadi bergerak di bidang keuangan. Kalau ini namanya itu adalah Ferry Unardi, yang pemilik Bukalapak. Sorry, bukan Ferry Unardi ya. Yang Ferry Unardi itu yang mana, Bu? Oke, saya geser yang Tokopedia dulu aja deh. Saya jadi lupa ini siapa namanya ya, Mas Bukalapak itu. Kalau Ahmad Zaki ya, Mas Ahmad Zaki itu foundernya Bukalapak. Kalau ini ada menjadi satu bagian dari yang Anda nanti di proposal Anda ada bagian yang namanya Noble Purpose. Nanti kita dalami di sana. Jadi sisi mulia, cita-cita mulia dari Mas Zaki Ahmad. Zaki Ahmad itu adalah bisa menghubungkan antara pelapak dengan pembeli melalui media elektronik. Ini bedanya. Jadi kalau di Bukalapak itu kan spesifiknya adalah pelaku home industri yang ada di Bukalapak. Tokopedia, ini William Tanujaya, kemudian itu ada Mas Menteri, Pak Nadiem. Kalau yang sebelah sini, ini Stefanus Lo, itu beliau itu bergerak di usaha untuk perhiasan, gitu ya. Kalau yang pemilik
Traveloka, ada yang tahu? Nah, yang pemilik Traveloka inilah yang dikenal dengan Mas Ferry Unardi. Ini dikenal paling muda, Ferry Unardi. Yang sebelah kanan semua sudah kenal tadi ya, Dr. Tirta. Keren, maco gitu ya. Jadi agak beda stylenya dibanding yang lain. Dia dokter Lore, ini lulusan UGM, dan dia mulai berwirausaha itu sejak menjadi mahasiswa. Apa dikira yang dia lakukan itu langsung sukses? Enggak. Dia melakukan wirausahanya atau usahanya itu sejak kuliah itu tidak sedikit usaha yang sudah dia coba, dan terakhir yang dia geluti adalah suci sepatu, sak ya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa sih Anda harus berpikir terkait kewirausahawan atau menjadi seorang wirausahawan? Adik-adik, ternyata sekarang itu kalau kita lihat karakteristik pasar kerja di Jawa Timur saja, saya tidak ngomong di Indonesia ya, apalagi kalau saya ngomong di global gitu ya, di Asia, maka akan semakin menakutkan. Dalam kondisi pandemi ini, Indonesia sudah meminjam triliunan rupiah Australia dan Singapura. Tetapi satu yang menjadi catatan, mungkin kemarin sempat trending di sosial media, bahwa China memberlakukan beberapa syarat kepada negara kita untuk mau memberikan pinjaman. Yang salah satunya adalah membuka selebar-lebarnya gitu ya, tanpa syarat untuk pekerja Cina masuk ke Indonesia. Kalau Bu Nurul guyon gitu ya, guyonannya, tapi jangan dipikir negatif ya. Dulu itu yang namanya pedagang makanan atau makanan yang dijual itu lebih banyak dari model-model ini ya, Western ya. Tapi sekarang Asia sudah meludak. Apa hanya makanannya? Tidak. Sekarang bahkan penjualnya banyak dari bangsa-bangsa non Indonesia sendiri, dari Asia dan lainnya. Bahkan kalau bahasa lebih parah lagi, bahkan di sisi yang dalam tanda petik negatif gitu ya, banyak juga gitu ya PSK dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat di Jawa Timur saja, bahwa kondisi pasar kerja itu persaingan globalnya menuju jabatan itu butuh kualifikasi yang berbeda-beda. Sehingga akan dibutuhkan banyak sekali keterampilan-keterampilan yang harus Anda kuasai. Apalagi saat ini, di era industri 4.0 ini, gitu ya, maka kompetensi elektronik itu sudah menjadi hal wajib, gitu ya. Kenapa? Karena memang itulah kondisinya. Jadi, monggo untuk adik-adik, tidak hanya dari sisi kompetensi akademik, kompetensi skill yang lain juga harus mulai ditingkatkan. Maka tuntutannya ada bakat, minat, kepribadian, dan juga keterampilan. Keterampilan ini, dalam tanda petik, tidak semua orang begitu saja bisa dapatkan. Okay. Nah, kalau kita lihat karakter kerjanya gitu ya, ternyata tenaga kerja terampil atau yang sudah siap bekerja itu sampai saat ini itu masih dalam tanda petik belum bisa terpenuhi. Artinya apa? Artinya bahwa supply yang tersedia itu masih dalam tanda petik belum siap untuk kerja. Kebetulan Bu Nurul itu 2 tahun megang pusat karir universitas gitu ya. Dan saya lihat memang ketika kita melakukan kampus hiring dengan beberapa perusahaan, mendampingkan lulusan kita dengan pencari kerja, itu rata-rata masih dianggap bahwa lulusan S1 itu belum siap kerja. Tapi apakah mereka akhirnya tidak rekrut? Ya, oke, akhirnya rekrut. Tetapi memang akhirnya perusahaan-perusahaan itu memberlakukan yang namanya manajemen training untuk menyiapkan
jumlah lowongan pekerjaan dengan tersedianya tenaga kerja yang punya skill cukup saja masih sangat jauh. Rasionya adalah 2:1, artinya baru separuhnya gitu ya. Itu yang berat. Maka salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah memiliki keterampilan berwirausaha. Adik-adik, berwirausaha di zaman sekarang itu kan sudah nggak kayak dulu ya. Paradigmanya berbeda. Ketika kamu punya skill yang bagus untuk membuat sesuatu, maka nggak lagi seperti dulu kamu harus menawarkan ke orang dan orang gitu ya. Maka yang bisa kamu lakukan adalah pastikan bahwa produk kamu punya keunggulan. Setelah itu publish di sosial media. Banyak sekali sosial media yang bisa kamu gunakan. Awalnya kalau yang sekarang itu banyak digunakan sih untuk wirausahawan awal itu biasanya menggunakan IG gitu ya, Instagram. Oke. Kita lihat sekarang ke program-program dari kewirausahaan yang ada di kampus Merdeka. Program kewirausahaan yang ada di kampus Merdeka saat ini dicanangkan itu ada 4 program. Oh 5 ya, 1, 2, 3, 4. Oh 4, oke. Jadi yang pertama adalah workshop kewirausahaan. Workshop ini dilakukan, mohon maaf, mungkin nggak tahu apakah di Unikama ada yang ikut atau ada yang tidak gitu ya. Kebetulan kami sendiri juga lost kemarin, tidak sempat mengikuti perkembangan karena pada posisi WFH itu koordinasinya jadi kurang bagus gitu ya. Dampaknya kita tidak sempat melihat atau sering memantau laman Belmawa, webnya Belmawa, sehingga kami pun tidak mengikuti workshop kewirausahaan. Jangan khawatir, workshop ini dilakukan dalam 7 sesi, 7 hari berturut-turut, dengan materi yang berbeda-beda. Saya sudah, nanti kita sharekan linknya, Anda bisa membukanya di mana, itu akan bisa Anda dengarkan sendiri, karena setiap workshopnya di Belmawa saat ini, selain menggunakan webinar, juga live YouTube. Live YouTube-nya tidak seperti live YouTube biasa yang begitu selesai langsung terputus, tidak, karena akan disimpan sebagai bukan live lagi, YouTube-nya Belmawa. Nanti saya tunjukkan di mana dilihatnya. Jadi ketika Anda sudah mengikuti workshop, maka tahap selanjutnya adalah masuk tahapan KBMI. Jadi program yang pertama dari Belmawa terkait dengan program kewirausahaan Kampus Merdeka, ada workshop kewirausahaan. Dari sini dilakukan penyusunan proposal, baru masuk ke KBMI. Di KBMI ini juga nanti Anda kalau sudah lolos, maka ada proses pendampingan dan pelatihan. Yang ini dilakukan juga secara online oleh praktisi wirausaha dan juga oleh Bapak Ibu dosen pendamping. Program yang benar-benar program untuk berwirausaha itu KBMI dan ASMI. Kalau ASMI ini tidak lagi seperti KBMI yang hanya 6 bulan, kalau ini sudah dalam bentuk startup. Jadi ini program untuk startup mahasiswa Indonesia. Ujungnya sama, ujungnya adalah Expo KMI. Ujungnya sama, yaitu Expo Kewirausahaan dan Startup Summit. Ini yang saya juga nggak tahu nanti dilakukannya di mana. Di buku pedoman saya tidak menemukan gitu, di mana pelaksanaan Expo KMI-nya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada informasi di buku panduan, nanti Expo KMI-nya akan dilaksanakan di mana. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi adik-adik, kalau adik-adik membutuhkan materi terkait workshop kewirausahaan Kemendikbud, Anda tinggal melakukan, oke, ini ya. Nah, ini yang saya garis-garis ini, nggih. Workshop kewirausahaan Kemendikbud. Anda buka ini di YouTube Anda, maka Anda akan menemukan semua materinya. Jadi setiap sesi dilakukan setiap hari, materinya ada di situ.
pelajari sendiri saja. Tidak apa-apa, dengarkan sambil tiduran, sambil mengerjakan proposal, nanti bisa dilakukan untuk mempelajari link YouTube yang sudah diberikan oleh Belmawa. Nah, kita masuk ke kegiatan. Kalau dulu kompetensi bisnis, sekarang namanya Business Management Mahasiswa Indonesia, KPMI-nya itu. Nah ini ya, ini, Nah, ini 2019 Expo KMI yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam. Ini agak sombong ini, nah bendera UNESA nongkrong di sini karena kebetulan ada 2 yang mendapatkan juara, sekalipun juara ketiga. Tapi cukup berbangga juga sih, artinya ada kenaikan tingkat. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah terkait dengan kriteria pengusul. Untuk kriteria pengusul ini apa saja? Secara detail, itu bisa dibaca di panduan. Kalau di ini, saya ambil dari petunjuk pelaksanaan kewirausahaan Kampus Merdeka. Sebenarnya secara utuh hanya dibagi menjadi 6 poin, yaitu terkait pengusulnya siapa, dari mana saja mahasiswanya, tetapi kalau di sini itu tidak detail. Lebih detail lagi itu di PPT saya selanjutnya. Di sini. Ini, nah, monggo. Pengusulnya adalah yang pertama, mahasiswa aktif di perguruan tinggi, sarjana, di bawah naungan Direktorat Pendidikan Tinggi atau Kemendikbud. Yang tidak di bawah Kemendikbud tidak boleh. Jadi yang misalnya di Stikes dan lain-lain itu kalau dia di bawah departemen misalnya Kementerian Kesehatan gitu tidak bisa mengikuti. Nah, jumlah kelompok terdiri 3 sampai dengan 5 mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti. Saran saya kalau tujuannya adalah untuk memenuhi target capaian dari rektor, maka saran saya gunakan 3 orang. Karena kalau lolos 1, sudah 5 orang mahasiswa. Dan enaknya adalah kita tidak perlu membuat laporan. Karena ketika kita lolos KPMI atau lolos program-program di Belmawa, secara otomatis akan terekord di Simkat Mawa. Sehingga akan berdampak pada perankingan perguruan tinggi. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari 1 atau beberapa program studi, namun masih 1 perguruan tinggi yang sama. Saran saya juga, ada dari beberapa kali kita mengikuti, ternyata ketika proposal itu diajukan dari prodi yang berbeda, tetapi memang kompetensi yang dibutuhkan itu sesuai, itu jauh lebih nilainya lebih tinggi mungkin ya, sehingga dampaknya yang begitu lebih diterima dibanding yang hanya dari 1 prodi yang sama. Satu contoh, kemarin itu kebetulan ada 1 mahasiswa yang kebetulan bimbing dengan saya, Nara Living. Kalau Bapak Ibu dosen mau ngecek atau adik-adik mahasiswa pengen lihat, mungkin di IG cek Nara Living, sampai sekarang masih produksi dan masih jalan gitu ya. Kebetulan itu program mahasiswa wirausaha awalnya untuk batik, apa itu namanya? Batik alam. Apa sih tekniknya saya lupa, batik alam, yang kemudian dari sana kita geret ke sociopreneurship. Yang tidak lagi adik-adik hanya membatik, tetapi melatih warga sekitar untuk membatik, dan adik-adik hanya sebagai, dalam tanda petik, founder dan manajerial untuk pemasaran. Ternyata itu lolos gitu ya. Dan untuk Nara Living ini, karena kebetulan dia batik, dan produknya bermacam-macam, salah satunya adalah pakaian gitu ya, pakaian jadi untuk batik, maka kita sarankan kemarin yang awalnya dari FBS saja, kita geser. Ada dari FBS, ada dari FT. Memang ini juga butuh kebersamaan sih untuk adik-adik mahasiswa. Kadang kita akan mengawinkan mereka dengan mahasiswa dari prodi yang lain.
Dan itu bisa juga kita minta mereka di awal gitu. Kalau yang di kami dulu seperti itu. Ini supaya kans diterimanya lebih besar. Kenapa begitu? Karena begini, batik mungkin dikuasai oleh teman-teman dari jurusan seni rupa, batik di FBS UNESA. Tapi untuk desain baju, jahit, maka adanya di Fakultas Teknik. Maka mereka kita kawinkan dengan teman-teman di Fakultas Teknik. Tapi karena mereka butuh potret yang bagus, kemudian desain grafis yang bagus, maka kemarin itu kita kawinkan dengan teman-teman manajemen pendidikan. Jadi memang dari PMW, tapi PMW itu kita ubah sedemikian rupa supaya ini itu benar-benar utuh. Jadi tidak hanya dari FBS yang pinter batik, tetapi juga dari tata busana yang pinter membuat baju, tetapi juga dari desain, karena tidak lagi kan saat ini jualan baju itu dengan menyampaikan ke tetangga, ke teman-teman gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan sosial media. Maka kemudian harus ada mahasiswa yang punya keterampilan untuk grafis dan lain-lain apa itu namanya ya, pokoknya gitulah. Jadi seperti itu, pengalamannya kemarin seperti itu. Jadi saran saya kalaupun ada, jadi adik-adik harus berkenan juga, jangan egois kalau ini punya saya gitu. Karena saat sini itu harus kolaboratif, nggak ada lagi yang kita itu bisa soliter gitu ya, sendirian, nggak bisa. Karena nanti setiap orang punya peran masing-masing. Dan itu di isiannya juga ada. Nanti satu persatu kita bahas. Yang keempat adalah mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Setiap kelompok mendaftar melalui SIM PKMI dengan menggunakan akun dari perguruan tinggi masing-masing. Kalau tidak salah, tahun kemarin sudah mendaftar ya. Dan tahun ini tidak berganti, tetap seperti akun tahun kemarin. Nah ini yang agak berat, gitu. Tapi saya yakin kalau tadi disampaikan Bu Ayu, ada adik-adik mahasiswa yang sudah berwirausaha, saya yakin ini bisa dipenuhi. Jadi memiliki bisnis yang telah berjalan minimal 6 bulan. Jadi monggo mulai dikumpulkan adik-adik yang sudah punya bisnis, sekalipun itu icik-icik, dalam artian itu masih awal banget. Nggak apa-apa. Tugas Bapak Ibu dosen pendamping gitu ya, itu adalah apa bahasanya? Ngerangsemi itu apa ya? Kok ngerangsemi ya? Bumboni lah, membumbui. Agar usaha ini menjadi sebuah usaha yang layak untuk didanai. Nanti kita lihat di setiap isiannya bagaimana. Jadi satu contoh misalnya hanya usaha jualan bros gitu ya. Jualan bros. Oh ya, ini salah satu yang 2017 lolos. Di PMB kami ini bisnisnya itu jualan bros, Bu. Jadi awalnya dia menjual bros dari kulaan gitu ya. Kemudian kita sentuh bagaimana supaya dia bisa membuat sendiri. Tapi membuat sendiri itu tidak akan mempunyai nilai lebih. Maka untuk bisa adalah kita memberikan pelatihan kepada lingkungan sekitarnya, berapa banyak orang yang bisa kita hire dan memberikan pemasukan ke mereka, itu kita latih mereka sebagai itu sama dengan Nara Living tadi. Jadi bros ini dulu lolos di 2017 yang kita bawa ke Batam. Itu pembuatan bros tetapi melibatkan warga sekitar. Dan jadi harus begitu. Jadi nggak harus inilah dalam artian. Dan ya memang harus sama-sama legowo ya, nggak boleh egois tadi yang saya sampaikan. Terus yang terakhir adalah memiliki pendamping bisnis, baik dari perguruan tinggi maupun mentor bisnis. Nah ini menjadi nilai tambah dalam artian Bapak Ibu dosen pendamping itu setidaknya beliau juga menjadi mentor bisnis atau coach bisnis dari adik-adik. Jadi nanti nggak apa-apa kita jadikan dosen-dosen kewirausahaan lah minimal itu sebagai pembimbing atau pendamping bisnis dari adik-adik. Nah itu dari pengusul, dari kriteria usulan. Lalu bagaimana dengan sistematika proposal?
Untuk sistematika proposal ini saya kutip dari petunjuk teknis untuk pelaksanaan kewirausahaan Kampus Merdeka. Secara garis besar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi nanti kalau dari form isian itu ada 8 poin isian. Tapi kalau untuk terkait usahanya hanya ada 6 ini saja, tapi kalau untuk isiannya ada 8 form isian, yang itu sudah saya siapkan tersendiri. Kebetulan sudah saya filing dalam satu folder, cuman sampai sekarang, saat di malam saya nanya belum ada grupnya. Kalau sudah ada saya bisa lempar itu ke grup supaya bisa dibaca dan diisi bareng-bareng. Yang pertama adalah noble purpose, yaitu tujuan mulia dari bisnis yang dikembangkan. Ini kayaknya menjadi penilaian yang tinggi, jadi ada 10 poin untuk ini. Jadi noble purpose itu apa sih sebenarnya? Satu contoh yang tadi, ketika kita ngomong Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, kemudian tadi Shark, cuci sepatu, Sus, and Care gitu ya. Ternyata setiap usaha itu mestinya punya noble purpose, jadi cita-cita atau tujuan mulia. Yang tadi saya lebih tersentuh itu adalah cita-cita dari si Ahmad Zaki, Zaki Ahmad, pemiliknya Bukalapak. Noble purpose dia adalah menghubungkan pelapa atau home industry pembuat sesuatu atau kreator-kreator yang dalam tanda petik skala home industry ini dengan pembelinya melalui platform yang dia buat, yaitu Bukalapak. Awalnya ini menjadi sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Sama juga dengan Gojek. Pasti ada punya gitu ya, selalu punya noble purpose-nya. Yaitu tujuan mulianya apa? Dan ini yang harus kita angkat gitu ya. Satu contoh yang tadi saya contohkan lagi karena kebetulan saya sendiri pembimbingnya dan saya mendampingi Nara Living. Nara Living itu kemarin noble purpose yang diangkat adalah karena dia adalah sociopreneurship, jadi adalah meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di sekeliling kampus Lidah. Kebetulan di daerah Lidah itu banyak tumbuhan yang bisa digunakan untuk batik. Allahu Akbar, saya itu lupa ya batiknya namanya batik apa sih itu dengan menggunakan teknik ditutui apa-apa itu bahasa saya ditutui itu diapain tuh dipukul-pukul gitu loh. Saya lupa namanya. Itu. Jadi tujuannya adalah mengangkat sosial ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan keterampilan membatik gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat sekitar itu sebagian besar hanya ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan. Sehingga untuk memberikan kesempatan mereka mendapat penghasilan dengan memanfaatkan waktu luang mereka yang cukup banyak itu, maka diberikan keterampilan dan ini dikelola oleh mahasiswa. Nah, gitu. Jadi itu noble purpose-nya. Yang kedua adalah pelanggan. Di pelanggan, kalau yang di sistematika proposal yang di sini mungkin tidak detail, tapi nanti kalau di isiannya, Anda akan mendapatkan detail. Jadi pelanggan utamanya siapa, usianya berapa, itu harus detail dijelaskan. Targetnya itu spesifik, dan masalah atau harapan yang akan secara cerdik menjadi target itu yang seperti apa, yang menjadi sasaran bisnis dari usaha Anda. Kemudian ide solusi dengan berbagai macam referensi plus ide originalnya untuk menghasilkan produk yang merupakan solusi dari kesulitan. Ini tadi mengkait kemana? Mengkait kepada noble purpose dan juga pelanggan. Jadi produk Anda itu harus merupakan sebuah ide yang solutif, gitu ya. Satu contoh tadi noble purpose-nya si Gojek misalnya. Itu ide solutif dari apa sih sebenarnya? Ide solutif dari kesulitan orang-orang di Jakarta dengan kemacetannya yang tingkat tinggi, maka butuh transportasi yang cepat, bisa nyelempit-nyelempit gitu ya. Maka awalnya hanya sepeda motor. Gojek itu hanya menggunakan Gojek, sepeda motor. Kalau yang dulu kita kenal ojek. Nah, itu idenya solutif. Nah, nanti itu yang harus Anda jelaskan di produk itu gitu ya. Kemudian delivery.
Bagaimana strategi yang digunakan, yang Anda gunakan itu dapat menjaga, bahkan meningkatkan penjualan kepada target pelanggan. Jadi, satu contoh, oke, Anda sudah punya idenya begini gitu ya. Ide solutifnya berarti harus ada Gojek. Lalu bagaimana strategi Anda supaya Gojek ini dikenal masyarakat dan bisa digunakan oleh masyarakat? Termasuk juga apakah benar ini menjadi sebuah solusi yang bisa nanti menyelesaikan dari sana, maka apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan supaya orang benar-benar mengenal. Selain kalau ini terkait dengan usahanya. Tapi yang ke-5 dan 6 itu terkait manajemen SDM, berarti di dalam tim Anda sendiri, dan juga strategi keuangan. Nah ini tadi, makanya kalau mau lengkap, bisa juga meng-hire dari teman-teman Fakultas Ekonomi yang bisa melakukan analisis keuangan dengan baik, atau untuk akuntansi keuangannya, cash flow-nya biar lebih jelas untuk memaparkan, maka ada baiknya juga bisa meng-hire teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Jadi itu harus ada pembagian yang detail. Nanti secara utuh untuk yang sistematika proposal setelah ini akan saya bukakan. Sebentar, atau saya buka sekarang ya? Sebentar. Oke. Oh, menyusul aja deh. Setelah ini kayaknya ketumpuk jadinya. Terlalu banyak file yang dibuka. Oke, saya lanjutkan untuk jadwal kegiatan. Jadwalnya pengusulan dimulai tanggal 10 kemarin, terakhir pada 9 Juli. Seleksi akan dilakukan pada tanggal 12 dan 25. Biasanya kita melakukan seleksi secara online dari sistem, itu setelah itu hanya pada saat penetapan kandidat itu baru dilakukan konfirmasi bersama-sama melalui webinar. Penetapan dilakukan pada tanggal 29. Halo? Oke. Saya lanjutkan. Monitoring akan dilakukan pada tanggal 12 sampai 23 Oktober. Untuk monitoring dan evaluasi ini atau MONEV ini, nanti kalau misalkan teman-teman di Unikama ada yang lolos, maka secara otomatis tim pelaksana dari bidang 3 atau bidang 3 itu kalau di Unikama BAK, nggih. Dari BAK akan ada yang salah satu untuk di invite di grup KBMI. Kebetulan sekarang juga grupnya sudah ada, KBMI 2020. Coba nanti saya minta admin untuk memasukkan nomornya Bu Ayu, nggih. Halo Bu Ayu. Pak Ihsan. Siap, Bu Nurul. Oke, nggih, nanti coba saya masuk. Sama Mas Faiz mungkin. Oh, nggih, biasanya hanya satu, Bunda. Oh, nggih, satu PT biasanya satu. Nanti saya minta tolong untuk dimasukkan. Nggih, siap, terima kasih. Nah, makanya nanti biasanya jadwal untuk MONEV ini akan di-share di grup biasanya. Di-share di grup dan bergantung wilayah nanti. Kalau yang di Surabaya, Malang, dan sekitarnya itu biasanya kalau Surabaya kemarin ikutnya di ITS. 2 tahun berturut-turut itu kita MONEV-nya gabung di ITS. Nah, itu menyusul. Biasanya diinformasikan di grup termasuk jadwalnya. Ya, kadang begitulah, suka dadak-dadak, kadang infonya dadak, tiba-tiba ada MONEV, tapi selalu berada di rentangan tanggal yang ada ini. Cuman ketiban sampurnya pas kapan itu yang kita tidak tahu. Kadang tiba-tiba di-share itu sudah tinggal 2 hari, 3 hari, itu kan kadang bingung juga kita anggapan sama adik-adik. Tapi kita siasati dengan rentang tanggal ini, kita sudah menyiapkan untuk persiapan MONEV. Sehingga kapanpun sudah ready. Dan
Nah, ini tahapannya tetap sama. Jadi ada pengusulan proposal melalui SIM KBMI gitu, terus PKMI, kemudian des evaluasi, coaching dan mentoring ini. Kalau coaching dan mentoring tadi kan pendampingan, ini nanti adik-adik yang lolos, maka mereka akan langsung masuk ke dalam grup coaching dan mentoring yang diberikan oleh Belmawa. Sehingga sampai di tahap Monef, dan yang terakhir Expo KMI. Expo KMI ini juga kadang agak membingungkan gitu ya. Tahun sebelumnya 2018, maka yang lolos didanai. Yang lolos didanai. 2018 kita lolos 10, tetapi yang didanai hanya 1. Yang didanai oleh Kemenristek Dikti hanya 1 kelompok. Sementara kita jadi bingung karena 10-nya diterima, yang didanai hanya 1, ini jadi rame gitu kan. Ya alhamdulillahnya memang harus jauh-jauh hari sudah dianggarkan. Jadi karena sudah tahu, sayangnya ini nggak tahu expo-nya nanti di mana, belum tahu. Nah, dianggarkan dan kita bisa berangkat sekalipun bawa bis dari UNESA waktu itu. Jadi pulang pergi naik bis, rada dengkean ke Bogor gitu ya, naik bis. Tapi happy aja. Padahal isinya macam-macam. Ada isinya meja, isinya lemari, isinya macam-macam. Karena 10 kelompok dikelutekkan jadi 1 stand gitu ya, semua. Yang ada jadi penuh sesak standnya. Tapi ya sudahlah, pokoknya happy. Yang penting happy gitu. Nah, terus untuk pengusulan sama seperti yang tadi tahapannya, dan ini mungkin untuk mensiasati kalau misalkan sudah, mungkin perlu ada operator di kampus Bu Ayu. Kalau kami biasanya memang online-nya bareng-bareng. Jadi kita online bareng. Karena kalau tidak, adik-adik itu kebanyakan setengah jalan pedot gitu ya, karena isiannya panjang, di tengah jalan wis pedot. Itu yang kadang agak sedih gitu ya. Jadi kita masuk judulnya banyak tetapi tidak full. Nah, itu artinya kan agak ini ya. Kalau kuantitinya banyak yang diterima sedikit itu kan sedih. Tapi ternyata karena adik-adik tidak sepenuhnya selesai untuk upload. Jadi 2 tahun itu yang 2018 kasusnya begitu, 19 kita jadikan satu bareng-bareng online gitu. Mungkin ada baiknya dikondisikan. Kalaupun tidak, mungkin adik-adik harus benar-benar dimonitor untuk sampai selesai. Sampai dengan lembar pengesahan. Kalau yang sekarang lembar pengesahannya itu agak beda. Kalau yang 2018-19 pengesahan bisa di-download terlebih dahulu. Saya yakin yang sekarang juga bisa. Karena lembar pengesahan itu kebetulan kemarin juga sudah saya coba download lembar pengesahannya, karena nanti harus mendapat tanda tangan dari WR3, maka kenapa kita bisa upload bareng atau minta upload semuanya sampai selesai, maka yang selesai baru kita berikan. Sekalipun kita minta tanda tangan semuanya. Karena itu syarat untuk bisa masuk itu yang sampai mengupload lembar pengesahan. Jadi ada baiknya ada operator yang bisa mendampingi ini. Jadi nanti untuk formnya bisa di-download, kebetulan sudah saya downloadkan, nanti bisa saya share-kan, nanti diisi untuk lembar pengesahannya, tetapi adik-adik harus didampingi betul sampai selesai. Jangan sampai di tengah jalan sudah medot upload lembar pengesahan. Nanti yang ada itu kesannya kok kita itu kurang kurang niat ngaten nggih. Sing ditakutkan kan gitu. Nah, proposal ini yang masuk semua akan direview oleh akademisi dan pakar dari praktisi bisnis yang ada di Ditjen Bilmawa. Kemudian proposal yang diterima akan ditetapkan dan nanti akan ada SK-nya dan mendapatkan bantuan dana. Pendanaan kalau yang dulu adalah 70-30, yang tahun ini 90-10. Jadi 90% untuk termin 1 dan 10% untuk termin yang kedua. Ini agak berbeda. Jadi semoga dengan modal awal lebih banyak, adik-adik bisa lebih optimal. Dan nanti adik-adik akan masuk ke ini.
grup WA-nya itu namanya Student Entrepreneur Network atau ISEN. Ini menjadi kelompok untuk online pelaksanaan KPMI. Jadi di sini mereka akan mendapatkan mentoring gratis dalam grup WA, selain coaching yang dalam bentuk webinar selama 3 sesi itu, mereka juga akan mendapatkan pendampingan langsung melalui grup WA Student Entrepreneur Network ISEN ini selama pelaksanaan program sampai dengan nanti Monef. Monitoring dan evaluasi, sama nanti untuk monitoring juga akan ada laporan kemajuan ini dalam bentuk form online. Nanti secara keseluruhan ini semuanya akan didapatkan pada saat yang ini yang saya tidak temukan di pelaksanaan KMI tahun ini gitu ya, di mana expo-nya itu belum saya temukan. Ini yang 2019 itu di Riau. Saya rasa itu saja. Kalau ini untuk operatornya universitas, nanti semuanya sudah saya siapkan di form yang berbeda dalam bentuk Word. Coba saya buka Word sebentar, nggih. Pak, Word-nya sudah terlihat apa belum? Halo, Pak Ihsan? Ya, sudah terlihat, Bu. Sangat jelas. Yeah. Ternyata saya ngomong dari tadi lupa masih di unmute, jadi nggak kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Yeah, monggo. Ini proposalnya ya, untuk usulan itu ada 8 poin yang harus diisi. Terakhir itu untuk lampiran. Lampiran ini macam-macam, ada bukti usaha, bentuknya apapun bisa.
tapi juga dituliskannya jika ada. Kalau yang sekarang mungkin bisa melalui inilah. Satu persatu kita bahas dulu. Oke. Kalau tadi di usulan proposal itu saya tuliskan ada 6 gitu ya, berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan. Tapi kalau yang 6 itu lebih ke terkait usahanya. Kalau yang di sini, kalau di online-nya itu ada 8 poin yang harus diisi, tetapi yang 2 itu adalah terkait dengan biodata. Yang pertama adalah nama atau calon perusahaan. Monggo nanti namanya usahanya apa gitu, dan di sini dituliskan sejak kapan bisnis mulai berjalan. Saran saya, karena di panduan 2020 ini disyaratkan minimal 6 bulan, maka idealnya usaha ini sudah dijalankan minimal 7 bulan. Supaya kesannya tidak persis dengan permintaan dari panduan. Kalau mau 1 tahun, monggo lebih baik lagi. Tapi sayangnya yang perlu diperhatikan adalah kalau memang kita menyampaikan bahwa sudah pernah ada, maka ada baiknya adik-adik sudah mempunyai foto-foto produk, foto-foto penjualan, atau mungkin juga testimoni gitu ya. Itu bolehlah foto-fotonya nanti dilampirkan di lampiran sebagai bentuk pendukung dari bahwa usaha ini bukan baru dilakukan. Dan kemudian yang C adalah nama personil. Ini kan minimal 3, maksimal 5. Saran saya tadi 5. Jadi kalau 5 itu seolah-olah langsung terbagi menjadi PIC sesuai dengan kebutuhannya. Di lain sisi, ini menguntungkan kita untuk memenuhi target capaian jumlah mahasiswa berwirausaha. Ini tadi dosen pembimbing atau pendamping, ini saya sarankan adalah dosen kewirausahaan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Kalaupun tidak apa-apa. Jadi setidaknya mengenal bagaimana berwirausaha lah. Jadi bukan yang akademis, terlalu akademisi, tapi nggak ngerti wirausaha kadang repot juga gitu ya. Nanti jangan-jangan jualan donat dengan tenaga surya gitu ya. Ya oke lah tenaga surya, jangan-jangan yang diutamakan malah membuat energi sel suryanya. Padahal kita mau jualan donatnya, itu kan jadi agak repot. Ini untuk Nobel Purpose. Ini saya berikan beberapa catatan dan contoh supaya lebih mudah gitu ya. Menjadi pengusaha membutuhkan tekad yang kuat, mampu memunculkan ide inovatif sekaligus determinasi tinggi dalam menghadapi tantangan. Contohnya ini ada Neil Patel, seorang angel dari investor dalam dunia digital. Pada 2016 dia mengatakan sebanyak 9 dari 10 startup gagal di tengah jalan dalam membangun usaha. Untuk itu dibutuhkan alasan yang kuat. Alasan yang kuat itu cita-cita mulianya itu. Artinya kalau kita punya usaha gitu, visinya gitu ya. Jadi kalau kita memang Nobel Purpose-nya Allahu Akbar. Suara saya kok di mute ya? Nggih. Saya sendirikah yang nge-mute tadi, Pak? Dengar kok menurut. Dengar sampun. Kita dengar. Kok. Nggih. Loh, nggih. Soalnya di layar saya kok unmute, saya kaget. Nggih, sampun kalau gitu. Nah, jadi Nobel Purpose ini harapannya itu menjadi motivasi kita. Karena apa? Karena ini tidak hanya menjadi tujuan utama kita untuk profit atau memperoleh pendapatan, tapi lebih ke bagaimana kita membantu orang lain, gitu ya. Satu contoh di sini, hal mulia satu contoh saja. Di sini misalnya Nobel Purpose dari pemilik atau founder Apple Inc., Steve Jobs. Dia ingin memberikan kontribusi kepada dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia. Ada juga Mursida Rambe, pemilik BMT Beringharjo Yogyakarta. Dia hanya kepingin gitu ya, saat itu membantu masyarakat yang kurang mampu ini dari jeratan rentenir. Sehingga dia membangun sebuah simpan pinjam
yang tidak berbunga. Dari mana dia mendapatkannya? Adalah dengan bekerja sama dengan para donatur-donatur yang punya dalam tanda petik uang lebih gitu ya, untuk ikut bekerja sama, tetapi kemudian kan dia banyak yang ikut, banyak yang juga simpan pinjam melalui online ini, dampaknya BMT Bringharjo itu tidak mendapatkan keuntungan dari orang yang pinjam, tetapi lebih pada sistemnya. Jadi Nobel Purpose ini adalah cita-cita mulia yang membuat Anda itu akan tetap mampu bertahan, gitu ya. Itu cita-citanya. Kalau tadi misalkan Nara Living yang Nur ceritakan itu tujuannya adalah mengangkat, gitu ya, sosial ekonomi masyarakat sekitar kampus karena kondisinya itu, gitu ya. Maka ini tidak akan membuat adik-adik mahasiswa pelaku KBMI ini mudah patah hati ketika usahanya jatuh bangun. Kenapa? Karena ketika melihat warga yang begitu antusias melakukan proses pembatian, maka mereka menjadi energi adik-adik untuk semangat bisa menjualnya.